Oke brother, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan merangkum sebuah film series pada masa dinasti Song Selatan. Guo Jing dan Yang Kang dibesarkan oleh 7 pendekar aneh dari Jiangnan dan Qiu Chuji dari sekte Quanzhen. Guo Jing tumbuh dan berkembang menjadi seorang pahlawan yang membela orang-orang lemah. Sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, silakan teman-teman klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan alur cerita film lainnya. Scene diawali saat musim dingin, diperlihatkan dua pria sedang mengobrol minum arak bersama. Mereka adalah Yang Xiatian dan Guo Xiaotian. Di tengah obrolan mereka, lewat seorang pria berperawakan seperti pendeta di tengah salju, membawa bungkusan di tangannya. Melihat hal tersebut, mereka pun mengajaknya mampir minum arak bersama. Terlihat pendeta itu sangat berhati-hati dan selalu waspada. Di saat Yang Xiatian ingin membantu menaruh bungkusannya, pendeta itu pun menepis tangannya. Pendeta itu bertanya kenapa orang yang memiliki kungfu hebat seperti mereka tinggal di tempat terpencil, dan dia membuka bungkusan yang dibawanya. Ternyata berisikan kepala manusia. Mengira pendeta itu adalah pembunuh, Yang Xiatian pun menyerangnya, sehingga terjadilah pertarungan. Pertarungan berhenti ketika pendeta itu mengenali jurus tombak yang digunakan Yang Xiatian. Dia meminta maaf karena salah paham dan memperkenalkan dirinya sebagai Qiu Chuji dari sekte Quanzhen. Dia menceritakan jika kepala yang dibawanya itu adalah milik pejabat pengkhianat yang bernama Wang Dohyang. Mereka lalu memperkenalkan pendeta Qiu Chuji kepada istri mereka yang sedang hamil. Mereka meminta pendeta Qiu memberikan nama kepada anak mereka yang akan segera lahir. Pendeta Qiu mengeluarkan 2 buah belati dari balik bajunya sambil mengukir nama untuk anak mereka di belati itu. Anak Guo Xiaotian diberi nama Guo Jing atau yang dikenal dengan Kue Cheng. Sementara anak Yang Xiatian diberi nama Yang Kang atau juga dikenal dengan Iyo Kang. Malam harinya Yang Xiatian yang dalam keadaan mabuk pun tertidur pulas. Istrinya, Bao Shiro, mendengar ada sesuatu di kandang ternak mereka, yang ternyata di sana ada seorang pria yang sedang terluka. Bao Shiro yang kasihan pun menyelamatkan pria itu dan mengobati luka-lukanya. Beberapa bulan telah berlalu. Tiba-tiba prajurit kerajaan datang untuk menangkap Guo Xiaotian dan Yang Xiatian yang dipimpin oleh Duan Tianji. Prajurit itu juga menawan istri mereka sehingga terjadi pertempuran di sana yang menyebabkan Guo Xiaotian dan Yang Xiatian tewas terbunuh. Istri Guo Xiaotian yang bernama Liping dibawa prajurit kerajaan, sedangkan di tempat lain sekelompok pria berjubah hitam menyelamatkan Bao Shiro, yang ternyata orang itu adalah pria yang diselamatkannya beberapa bulan yang lalu. Pria itu bernama Yang Li, yang ternyata adalah seorang pangeran kerajaan Jin, musuh dari suaminya. Bao Shiro yang ingin membunuhnya, tapi tidak sanggup, dia pun berniat bunuh diri, namun dicegah Yang Li. Dia mengingatkan anak di dalam kandungannya, dan dia harus membesarkannya untuk membalas kematian suaminya. Bao Shiro pun akhirnya mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Di tempat lain, pendeta Qiu melihat Guo Xiaotian digantung di tengah kota. Dia lalu mengambil mayatnya dan menanyakan siapa pemimpin mereka pada seorang prajurit. Pendeta Qiu kemudian mendatangi kediaman Duan Tianji. Pendeta Qiu yang belum pernah bertemu dengan Duan Tianji pun dibohongi olehnya. Dia mengaku kalau dia bukan Duan Tianji. Dia mengatakan jika Duan Tianji berada di kuil Pahua. Kemudian Duan Tianji mendandani Liping seperti prajurit pria, membawanya ke tempat pamannya di sebuah kuil yang merupakan seorang biksu yang bernama Biksu Qinmu. Dia mengatakan jika mereka dikejar oleh orang jahat dan mencari tempat bersembunyi. Biksu Qinmu yang tidak tahu jika dibawa Duan Tianji adalah seorang wanita, dia pun mengizinkannya untuk tinggal di sana. Pendeta Qiu pun datang ke kuil Pahua dan bertemu dengan Biksu Qinmu. Dia meminta biksu itu menyerahkan Duan Tianji. Biksu Qinmu menenangkannya dan berjanji akan menyerahkan Duan Tianji 3 hari kemudian di sebuah kedai arak.
Waktu 3 hari telah berlalu, pendeta Qiu pun menemui Biksu Chinmu di tempat yang telah ditentukan. Tapi ternyata Biksu Chinmu membawa 7 pendekar Jiangnan bersamanya. Merasa tidak ada masalah dengan 7 pendekar Jiangnan, pendeta Qiu pun mengatakan jika Duan Tianji telah membunuh sahabatnya. Dia menyembunyikan istri sahabatnya itu di kuil Pahua. Biksu Chinmu yang belum tahu kebenarannya pun membantah hal tersebut. Dia menuduh pendeta Qiu telah memfitnahnya. 7 pendekar Jiangnan membela Biksu Chinmu sehingga pertarungan pun terjadi. Dalam pertarungan itu, salah satu 7 pendekar Jiangnan berhasil mengambil secari kertas dari balik baju pendeta Qiu, sehingga akhirnya pendeta Qiu pun mengaku kalah. Tetapi dia mengatakan jika dia tetap akan ke kuil Pahua menyelamatkan istri sahabatnya. Singkat cerita, pendeta Qiu pun tiba di kuil Pahua. Dia membunyikan lonceng kuil itu. 7 pendekar Jiangnan keluar dan pertarungan pun kembali terjadi. Para pendekar Jiangnan mulai kewalahan. Pendeta Qiu diserang menggunakan senjata beracun yang melukai bahunya. Namun, pendeta Qiu masih bisa melawan. Pedangnya hampir menusuk salah satu pendekar Jiangnan, tetapi tiba-tiba dihalangi oleh Biksu Chinmu hingga dia pun terluka parah. Sementara itu, racun di tubuh pendeta Qiu mulai menyebar. Dia sudah tidak bisa lagi melanjutkan pertarungan. Mengetahui hal itu, Duan Tianji keluar dari persembunyiannya membawa Li Ping. Dia hendak memenggal pendeta Qiu dengan pedangnya, namun dicegah oleh Li Ping, sehingga Li Ping pun terpental dan seketika identitasnya sebagai wanita terungkap. 7 pendekar Jiangnan sangat terkejut menuduh Biksu Chinmu telah membohongi dan mencelakai mereka. Biksu Chinmu yang juga kaget pun sangat marah. Dia merasa dijebak oleh Duan Tianji. Biksu itu berniat menangkapnya, namun seketika dia pun tewas dibunuh oleh Duan Tianji dan kabur membawa Li Ping. Mengetahui pertarungan mereka adalah karena kesalahpahaman, pendeta Qiu pun berniat pergi meninggalkan mereka. Namun 7 pendekar Jiangnan tidak menerima hal itu. Mereka ingin bertanding ulang 1 tahun ke depan. Pendeta Qiu yang cerdik tidak mau bertarung fisik dengan mereka. Dia mengatakan istri Guo Xiaotian yang bernama Li Ping dan istri yang Xiatian bernama Bao Shiro sedang hamil. Dia menantang 7 pendekar Jiangnan mencari Li Ping dan melatih anaknya belajar kungfu. Sementara dia pun akan mencari Bao Shiro dan juga akan melatih anaknya itu. Lalu 18 tahun kemudian mereka akan bertemu dan membuktikan didikan siapa yang lebih hebat. 7 pendekar Jiangnan pun menyanggupinya dan setuju. Di tempat lain, rombongan Li Ping diserang oleh para perampok. Li Ping berusaha kabur dan jatuh dari sebuah tebing. Dia melahirkan Guo Jing di bawah kereta kuda. Dalam keadaan sulit itu, rombongan Mongol lewat dan menyelamatkan dia dan bayinya. Waktu terus berlalu. Terlihat Guo Jing kecil sedang merawat dombanya. Tiba-tiba seorang pria terluka jatuh dari kudanya. Dia dikejar oleh prajurit tentara. Guo Jing pun menyembunyikan pria itu di tumpukan jerami. Tidak lama kemudian, rombongan prajurit itu pun tiba dipimpin oleh seorang Han bernama Timujen. Dia menanyakan keberadaan pria itu kepada Guo Jing. Guo Jing yang tidak mau bicara pun dicambuk. Melihat hal tersebut, pria itu pun keluar dari persembunyiannya. Timujen berjanji akan melepaskannya jika dia bisa menang dalam pertarungan memanah dengan anak buahnya. Pria itu pun menyanggupi dan dia pun menang dengan mudah. Timujen mengagumi kesetiakawanan pria itu yang diketahui bernama Beijai. Dia memberikannya koin emas sebagai hadiah. Beijai lalu berniat memberikan koin itu kepada Guo Jing karena telah menyelamatkannya. Tetapi Guo Jing menolak. Dia tidak terima imbalan karena telah menolong orang. Timujen yang melihat Guo Jing menjadi sangat kagum. Dia menyuruh anaknya, Tuolei, mencontoh sifat Guo Jing.
Dia meminta Li Ping ikut dengannya ke kamp tentara Mongol, meminta Beijai mengajari dua anak itu untuk memanah. Dia menjadi sangat akrab dengan Tuo Lei. Mereka berdua pun bersumpah untuk menjadi saudara angkat. Di tempat lain, 7 pendekar Jiangnan masih mencari keberadaan Guangji. Tanpa sengaja mereka pun menemukannya di sebuah padang rumput di saat Guangji sedang bersama Tao Lei. Waktu terus berlalu, Guojing tumbuh menjadi pemuda 17 tahun. Tapi sayangnya, kemampuan kungfunya belum ada kemajuan. Hal itu membuat gurunya 7 pendekar Jiangnan sangat kecewa. Tapi meskipun begitu, Guojing adalah pemanah yang handal. Dia berhasil memanah 2 elang sekaligus dalam satu kali panah. Guojing kemudian bertemu seorang pendeta yang membantunya mengambil sarang anak elang. Melihat kungfu pendeta yang hebat, Guojing pun minta diajari kungfu darinya. Pendeta itu melihat kebaikan di hati Guojing. Pendeta itu pun menyanggupi untuk mengajarinya, dan mereka akan bertemu 3,5 bulan dari sekarang di puncak tebing itu. Terima kasih sudah klik video ini. Terus support channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya.